Puji Bapak Yahweh, kita buka kitab 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja pasal 2 kita baca semua ayat dari ayat 1 sampai ke 14. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 14 ini tentang Elia yang naik ke sorga. Kita baca bersama supaya bacaannya sama. Kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama 3, 4. Ketika Yahweh hendak mengangkat Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Lalu Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini sebab Yahweh menyuruh aku pergi ke Betel. Namun Elisa menjawab, demi Yahweh yang hidup dan demi hidup Bapak, aku tidak akan membiarkan Bapak sendirian. Lalu mereka pergi ke Betel. Sekelompok nabi yang ada di Betel keluar mendapatkan Elisa. Lalu berkata kepadanya, apakah engkau tahu bahwa hari ini Yahweh akan mengambil bapakmu darimu? Ia menjawab, ya aku tahu, diamlah. Kemudian Elia berkata lagi kepada Elisa, Elisa tinggallah di sini, sebab Yahweh menyuruh aku pergi ke Yeriko. Namun dia menjawab, demi Yahweh yang hidup dan demi hidup Bapak, aku tidak akan membiarkan Bapak sendirian. Lalu tibalah mereka di Yeriko. Sekelompok nabi yang ada di Yeriko mendatangi Elisa dan berkata kepadanya, apakah engkau tahu bahwa hari ini Yahweh akan mengangkat bapakmu darimu? Elisa menjawab, ya aku tahu, diamlah. Selanjutnya Elia berkata lagi kepada Elisa, tinggallah di sini, sebab Yahweh menyuruh aku pergi ke sungai Yordan. Namun dia menjawab, demi Yahweh yang hidup dan demi hidup Bapak, aku tidak akan membiarkan Bapak sendirian. Lalu keduanya terus berjalan. 50 orang dari kelompok nabi ini semua. Nabi itu semula mengikuti Elia dan Elisa. Tetapi kemudian mereka berdiri dari jauh melihat keduanya sampai di tepi sungai Yordan. Kemudian Elia menanggalkan jubahnya, menggulungnya dan memukulkannya ke air sungai itu. Maka terbelah air sungai itu ke sebelah sini dan sana, sehingga menyeberanglah keduanya di atas tanah yang kering. Ketika mereka sudah ada di seberang, Elia berkata kepada Elisa, mintalah, apa yang dapat kuberikan kepadamu sebelum aku terambil darimu? Elisa menjawab, Bapak berilah aku 2 bagian dari rohmu. Elia menjawab, permintaanmu itu sulit, namun jika engkau dapat melihat aku terambil darimu, maka hal itu akan terjadi padamu. Tetapi jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Ketika mereka sedang berjalan dan berbicara, tampaklah sebuah kereta berapi dengan kuda-kuda berapi datang dan memisahkan mereka berdua. Lalu Elia terangkat oleh angin badai ke langit. Dan Elisa melihatnya lalu berseru, Bapakku, Bapakku, kereta Yesrael dan pasukan berkudanya. Kemudian Elisa tidak melihatnya lagi, lalu ia memegang kuat-kuat pakaiannya hingga terkoyak menjadi 2 bagian. Lalu ia memungut jubah Elia yang terjatuh di tanah. Kemudian berbalik untuk pulang, lalu tiba di tepi sungai Yordan. Selanjutnya jubah Elia yang telah jatuh itu dipukulkannya ke air sungai Yordan seraya berkata, di manakah Yahweh Elohim Elia? Ketika ia memukul air sungai itu dengan jubah Elia, maka terbelahlah air sungai Yordan itu sebelah sini dan sana, sehingga Elia pun dapat menyeberang. Amin. Silakan duduk. Oke, puji Bapak Yahweh, kita lihat ya. Ada beberapa hal yang Tuhan mau kasih perlihatkan kepada kita. Karena kita yakin dan percaya ini satu bukti bahwa manusia, orang yang percaya, yang taat setia kepada Bapak Yahweh, sebagaimana Elia, mereka akan terangkat sesuai waktu Tuhan ya. Dan di sini kita boleh melihat beberapa hal ya. Sebenarnya sudah pernah ini diberitakan, cuman kita refreshing lagi dan ada beberapa hal yang Tuhan mau singkapkan ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita tahu ketika sudah
sudah waktunya. Berdasarkan kehendak Tuhan, Elia harus mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain. Dan berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Bapa Yahweh sudah mempersiapkan Elisa untuk mengganti Elia, ya. Dan kita percaya bahwa selama Elisa mengikuti Elia, ada banyak hal-hal yang dia pelajari, yang dia kutip, yang dia dapat dari Elia, sehingga semakin memperkokoh imannya untuk dia dapat melanjutkan pekerjaan Elia di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Di sini kita melihat khususnya para nabi-nabi, ya. Mereka bertugas untuk menyatakannya kepada bangsa Israel, ya. Kita sudah pelajari, atau at least paling sedikit saya sudah pernah beritakan bahwa selama kurang lebih 2000 tahun, ya, bangsa Israel diberikan firman Tuhan setelah zaman Abraham, ya. Dari zaman Abraham sampai zaman Yeshua itu 2000 tahun. Kita sudah belajar dari zaman Adam sampai zaman Abraham 2000 tahun. Dari zaman Abraham sampai zaman Yeshua 2000 tahun. Dari zaman Yeshua sampai saat ini juga 2000 tahun. Dari zaman Abraham sampai zaman Yeshua adalah zaman anugerah yang sesungguhnya diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi kita melihat bangsa ini bangsa yang sesuai firman Tuhan. Bapa Yahweh sendiri berkata bangsa yang tegar tengkuk, ya. Para nabi dikirim Tuhan. Para hakim dikirim Tuhan. Bahkan pada awal-awal Yeshua ada, para rasul pun dikirim untuk menyelamatkan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kenyataan membuktikan bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa ini memang bangsa yang tidak mau melakukan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Dan kita melihat karena mereka mengeraskan hati, sebagaimana apa yang Tuhan lakukan kepada Firaun. Ingat, Firaun itu diberitakan firman, tetapi dia tidak mau menerima firman. Karena dia mengeraskan hati, ya hatinya dikeraskan. Demikian juga bangsa Israel. Karena mereka mengeraskan hati, ya hatinya dikeraskan. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa non-Israel, yaitu saudara dan saya, selama kurun waktu 2000 tahun. Apakah kita mau menerima Dia, Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tetapi kita melihat banyak sampai saat ini bangsa non-Israel, non-Yahudi amat sulit menerima nama Yahweh. Amat sulit menerima nama Yeshua. Ya. Tetapi inilah zaman anugerah bagi bangsa non-Yahudi, saudara dan saya. Tetapi semua ada batasnya. Ya. 2000 tahun kesempatan bagi bangsa Yahudi, anak sulung. Kata firman Tuhan, anak sulungku Yisrael. Tetapi kesempatan yang diberikan seolah-olah disia-siakan. Kemudian 2000 tahun yang terakhir bagi non-Yahudi. Nama Tuhan yang benar diberitakan. Nama Juru Selamat yang benar diberitakan. Tetap juga sebagian besar masih
sampai saat ini mengeraskan hati. Ya, tadi saudara dengar kesaksian, dengar juga apa yang dinyatakan oleh song leader. Ya, setan itu licik ya. Dia nggak pakai orang yang tidak terlalu terkenal. Dia justru pakai orang yang terkenal, yang banyak pengikutnya, dan kelihatan ya kita menyaksikan dengan mata, kita dengar dengan telinga. Justru orang yang tadinya dipakai dengan sangat luar biasa, pelan-pelan mulai melenceng, ya, melenceng dari firman, ya. Tetapi itu Tuhan izinkan dan kita mengucap syukur, kita boleh mendengar, kita boleh melihat bahwa memang kita harus sangat berhati-hati. Hati-hatilah apa yang kau dengar. Ya. Jangan kira bahwa mereka yang bergelar berbagai macam gelar teologia itu sudah benar, belum tentu. Karena orang yang menyangkali dan menyalibkan Yeshua pun, kalau kita pakai gelar-gelar sekarang, mungkin profesor doktor, kan ahli-ahli Torah. Ahli-ahli Torah, ahli-ahli segala macam. Ya, kalau sekarang ya mungkin profesor doktor. Tetapi mereka justru yang mendahului salibkan Sang Juru Selamat. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, semua itu Tuhan izinkan terjadi. Karena ada tertulis, ya, tidak semua orang bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang yang ditetapkan untuk diselamatkan, ada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Banyak orang yang sulit menerima. Wah, itu nggak mungkin. Kan Bapa Yahweh mau semua selamat. Memang Bapa Yahweh mau semua selamat. Tetapi ingat, Bapa Yahweh setia kepada firman-Nya. Keselamatan hanya ada pada orang yang percaya pada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau tidak menyembah Yahweh, kalau tidak percaya kepada nama Yahweh Shua, yaitu Yeshua, jangan harap selamat. Jangan harap selamat. Mimpi namanya kalau mau selamat. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Nah, kita belajar. Ya, banyak orang yang menamakan, oh Bapa Yahweh itu atau Tuhan itu mau semua selamat. Enak aja bilang apa namanya, ada yang ditetapkan untuk dibinasakan, ada yang ditetapkan untuk diselamatkan. Dulu ada tertulis kok. Tuhan setia kepada firman-Nya. Ya, bahkan ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi aku membenci si Esau. Loh, itu firman-Nya. Ya. Ada anak si jahat, ada anak Bapa Yahweh. Itu firman-Nya. Dan hanya Bapa Yahweh sendirilah yang dapat mengetahui secara persis mana anak-anakku. Ya, mana anak dia tahu persis. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah dengarkan bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa pilihannya yang karena dosa dan ketidakpercayaan mereka diserahkan Tuhan ke seluruh pelosok muka bumi. Tetapi untuk menggenapkan firman-Nya sendiri, mereka yang ada di pulau-pulau yang terpencil, yang tidak ada di peta sekalipun, dengan cara Tuhan, dia harus menggenapkan firman-Nya. Dengan cara Tuhan orang ini diketemukan. Dengan cara Tuhan orang ini yang adalah keturunan Lewi bisa melihat kembali tanah leluhurnya. Tuhan sedang menggenapi apa yang Dia firmankan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat, kita mendengar tadi apa yang tadi kita baca. Nanti saudara baca lagi di rumah ya. Tentang Elia dan Elisa. Di sana dikatakan Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal.
Jalan kaki ya, nggak pakai mobil. Jalan kaki kalau saudara baca dari Gilgal ke Bethel, dari Bethel ke Jericho, dari Jericho ke Yordan. Jalan kaki, nggak pakai mobil, nggak pakai motor, itu puluhan kilo ya. Jalan kaki, ya. Tetapi kita melihat di sini inilah proses, ya. Karena jalan kaki itu ya ada artinya, ya. Di sini kita melihat Gilgal berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat, ya, di dalam kitab Yosua pasal 5 ayat ke-9. Yahweh berfirman kepada Yosua, hari ini aku telah menyingkirkan celaan orang Mesir terhadap kamu. Karena itu orang menyebut tempat itu Gilgal sampai hari ini. Artinya Gilgal adalah celah Mesir. Mesir melambangkan dunia ini. Ya. Tuhan mau supaya umat pilihannya sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, maka semua celah Mesir harus disingkirkan dari dalam kehidupan umat Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat ya, dari kalau saudara baca di ayat-ayat atasnya, ya, dalam ayat ke-7 dikatakan Yosua pasal 5, lalu anak-anak mereka yang dia besarkan sebagai pengganti mereka, itulah yang disunat oleh Yosua. Ya, jadi setiap laki-laki, ingat ya, yang keluar dari tanah Mesir, yang umurnya 20 tahun ke atas, jumlahnya 603.550. Nanti saudara baca dalam kitab Bilangan, ya, nanti dibaca. Jelas di sana 603.550 orang yang usianya di atas 20 tahun. Yang siap perang. Ya, yang siap perang. Dan di sini kita melihat, ya, kita melihat orang yang 603.550 orang yang usia 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir, yang masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanan, hanya 2 orang. Kalau saudara bagi 2 dibagi 603.550, itu nggak sampai 1% yang sampai ke tanah perjanjian. Orang-orang inilah yang, ya, dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat juga di sini bahwa orang-orang yang lahir di Mesir juga adalah anak-anak yang belum disunat. Laki-lakinya ya, belum disunat, kulit katannya belum dipotong. Nah, di sini kita melihat ya, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Berdasarkan kulit katan tahu ya, disunat tahu ya. Ya. Berdasarkan tradisi Yahudi. Ya, berdasarkan tradisi Yahudi. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, kulit katan itu tidak ada. Ini tradisi Yahudi. Bisa ditangkap maksudnya? Belum ada. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, kulit katan itu keluar. Ini tradisi Yahudi. Saudara mungkin pernah, ya saya dulu waktu masih kecil ya, suka baca cerita tentang, pernah baca tentang Pinocchio nggak? Saya nggak tahu anak-anak muda sekarang ya, nggak, mungkin Pinocchio itu udah nggak tahu. Pinocchio itu ya tadinya kan dari kayu-kayu. Kalau dia bohong, hidungnya manjang. Bisa ditangkap maksudnya? Hidungnya manjang, dia bohong manjang, makin manjang. Ya, saya berpikir atau menafsirkan orang yang bikin ini mungkin dia kutip dari tradisi Yahudi. Ketika orang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kulit katan itu keluar. Dan Tuhan mau memulihkan umatnya.
Sehingga Tuhan memerintahkan kepada melalui Abraham. Ya. Ini perjanjian antara Bapa Yahweh dengan Abraham serta keturunannya. Jadi anak-anak Abraham sampai cucu-cucu sampai saat ini. Setiap laki-laki yang berumur 8 hari harus disunat. Ya. Artinya apa? Noda dosa. Ya, karena kulit kata ini muncul ketika manusia berdosa. Karena itu perjanjian antara Bapa Yahweh dengan Abraham. Semua keturunan Abraham harus dipotong kulit katanya. Sejak dia berumur 8 hari. Karena itu kalau saudara baca dalam kitab Lukas, Yeshua dibawa oleh orang tuanya ke bait suci ya untuk disunat. Saya ditangkap. Ya. Di sini kan banyak orang penafsiran beda-beda. Tetapi itulah Tuhan kita untuk kita mengerti kenapa, kok kenapa dipotong. Itulah orang Yahudi menafsirkan dan berdasarkan tradisi Yahudi. Memang karena dosa kulit katan itu timbul. Karena itu sebagai umat pilihan Tuhan, kulit katan itu harus dipotong. Khusus bagi orang Yahudi. Bagaimana dengan orang non-Yahudi? Ya. Kalau ada orang non-Yahudi nanti saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 15. Ya. Karena bagi Tuhan, karena yang bilang salibkan Yeshua, itu kan orang bersunat semua. Betul nggak? Ya, itu orang Yahudi semua. Karena itu ada tertulis, bersunat atau tidak bersunat tidak mempengaruhi. Hanya orang yang menjadi ciptaan baru, itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki saudara dan saya sebagai orang-orang yang memang ya diproses oleh Tuhan untuk menanggalkan. Gilgal artinya dipotong semua yang berhubungan dengan Mesir. Semua yang berhubungan dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau saudara dengar tadi kesaksian-kesaksian. Ya. Dan di sini kita melihat ya, karena banyak ada orang loh kok gitu kita harus disunat. Nanti saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 15. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 15 di sana jelas, ya. Para rasul menetapkan bagi orang non-Yahudi bukan masalah. Ya, bukan masalah. Nanti saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 15. Karena bagi seutuhnya manusia, yang penting bukan sunat dikatan kulitnya, tetapi hatinya yang disunat. Hati di mana ada tertulis, Yeshua berkata, firman itu jatuh dalam hati. Ya, dan semua yang nempel yang bukan dari Bapa Yahweh yang ada berakar dalam hati, itu harus dipotong, harus disunat. Itulah yang namanya ciptaan baru, ya. Yang penting bukanlah soal sunat atau bersunat atau tidak bersunat, tetapi soal memelihara perintah Elohim. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat ke-15. Ayat 19 bukan 15. Kebersunatan bukanlah apa-apa, dan ketidakbersunatan pun bukanlah apa-apa selain pemeliharaan perintah-perintah Elohim. Ya. Tetapi kalau kita sebagai DNA kita keturunan Bapa Abraham, karena itu perjanjian antara Bapa Yahweh dengan Bapa Abraham, ya harus disunat. Bisa ditangkap maksudnya, ya. Karena itu perjanjian antara Bapa Yahweh dengan Bapa Abraham. Keturunanmu semua. Ya. Walaupun sekarang kan banyak alasan, oh ini demi kebersihan, itu orang yang pikiran duniawi. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, bahwa sunat itu sebenarnya perjanjian antara Tuhan dengan
Abraham. Tetapi bagi saudara dan saya, berdasarkan banyak ayat dikatakan bersunat atau tidak bersunat. Bukan itu yang penting, tetapi menjadi ciptaan baru, menjadi orang-orang yang memelihara dan mentaati firman. Itulah yang terpenting. Karena hanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan, itulah yang akan selamat. Nah, kita melihat di sini, Elia membawa Elisa. Ya. Dan di sana kita melihat Tuhan mau tunjukkan kepada saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita percaya dengan apa yang diberikan Bapa Yahweh kepada para nabi, para rasul, para gembala, para penginjil, para pengajar 5 jawatan. Semua yang dari Tuhan. Tuhan ingatkan, kalau masih ada pengaruh Gilgal dalam hidup kita, pengaruh keinginan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita harus dengan berani memotongnya dari dalam hati dan hidup kita. Ini kalau sudah perhatikan kesaksian-kesaksian tadi kan, ya, kita melihat memang itulah cara Tuhan. Mengingatkan saudara dan saya, kita akan mengimani mau diangkat. Kita akan mengimani mau bertemu dengan Yeshua di angkasa sangka kala berbunyi kelak. Karena itu kita harus tinggalkan Gilgal, tinggalkan semua yang berhubungan dengan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup yang bukan berasal dari Bapa Yahweh. Gilgal disunat. Semua yang bukan berasal dari Bapa Yahweh. Memang bagi daging itu sulit. Bagi orang dunia itu sulit. Tetapi sebagaimana tertulis, engkau dan saya adalah warga kerajaan sorga. Karena itu kita harus tanamkan itu baik-baik. Karena banyak orang sekarang ini kan mengaku warga kerajaan Indonesia, warga negara Indonesia. Pergi ke tempat-tempat di negeri-negeri lain, kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. Mereka mau kembali, ditolak. Itu dunia. Nah, saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Torah atau semua apa yang tertulis dalam kitab suci kita, itu adalah undang-undang dasarnya Tuhan. Yang diberikan kepada saudara dan saya untuk kita membacanya, untuk kita menyelidikinya, untuk kita mengunyahnya baik-baik dan mempraktikkannya dalam hidup kita. Karena saudara dan saya harus ingat ada tertulis. Dia sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi raja dan menjadi imam. Karena kita akan memerintah bersama dengan dia. Ya, kita akan memerintah bersama dengan dia. Ya kadang-kadang orang nanya, oh gitu yang kita perintah siapa? Kan pernah nggak terpikir siapa yang kita perintah? Loh, yang diangkat kan nggak semua orang. Betul nggak? Ya, yang diangkat nggak semua orang. Yang tertinggal ini akan mengalami kesukaran. Karena anti Hamasya akan berkuasa selama 3,5 tahun. Ya. Dan di situ mereka digodok. Ya, berbagai macam cara karena anti Hamasya yang berkuasa. Tetapi ada tertulis. Ada orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Berarti masih ada yang selamat. Tetapi yang sisa, ya mereka mungkin menderita. Tetapi setelah 3,5 tahun ini lewat, maka siapapun yang setia kepada Yeshua HaMashiach, yang di dalam hatinya tertanam firman-Nya, maka kita akan memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Karena itu saya berani mengajarkan kepada saudara.
Jangan pernah mengatakan seperti orang dunia. Kita hidup hanya satu kali di muka bumi. Itu bukan iman kita. Karena ada tertulis, engkau dan saya akan memerintah bersama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, 1000 tahun lamanya. Ya, kita melihat dulu dalam Wahyu pasal ke-5 ayat 10. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Ya, banyak orang Nasrani nggak ngerti ayat-ayat ini. Karena bagi mereka, ya karena saya pernah alami ya, kita kan dulu juga dari seberang sana. Walaupun namanya Nasrani ya ke gereja tiap minggu, tapi kalau baca kitab Wahyu, aduh sulit baca Wahyu. Tapi sekarang justru kita rindu untuk membaca dan membaca. Karena di situ tertulis, nanti saudara baca dalam Wahyu pasal 20, di sana tertulis 1000 tahun lamanya kita akan memerintah bersama Dia. Tapi ingat, yang memerintah itu bukan kita lagi, bukan pikiran kita lagi. Karena saudara dan saya, Gilgalnya sudah dipotong. Semua yang berasal dari dunia sudah dipotong. Sehingga kita memiliki jiwa Adonai Yeshua Mashiach. Sesungguhnya kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi raja dan memimpin orang-orang yang masih tinggal. Ya waktu itu ya setan diikat ya seolah-olah semuanya baik. Tetapi disitulah kita melihat, kita mengimani bahwa itu pasti terjadi. Karena itu kita melihat apa yang sekarang terjadi di muka bumi ini, semua itu tertulis. Semua itu tertulis. Karena ada tertulis, kalau sampai saat tadi disingkapkan dalam kesaksian. Banyak yang menamakan beri pelayan-pelayan Tuhan. Ada tertulis. Anti Hamasiah itu pun muncul dari antara umat. Nah, itu tertulis. Ya. Jadi jangan heran, itu artinya menggenapkan apa yang tertulis. Bahkan mereka yang menyangkal nama Yahweh, menyangkal nama Yeshua, bahkan mengajarkannya kepada jemaat yang dia pimpin. Nah, saudara bayangkan. Dan sayangnya karena mereka yang menamakan diri umat Tuhan tidak mau menyelidiki firman Tuhan. Ya, hanyut terbawa arus oleh pengajaran-pengajaran yang katanya berasal dari Tuhan. Ya, kita lihat kan. Kalau kita beritakan nama Yeshua, siapa itu Yeshua? Dia kenal hanya nama Yesus. Ya, pada nama Yesus itu tidak ada di Israel. Tidak ada. Orang Yahudi kalau dia berbahasa Ibrani tidak pernah menyebut nama itu. Karena nama itu tidak ada artinya bagi bangsa Yahudi. Tetapi itu kan diberitakan. Dan mereka oleh karena kemurahan Tuhan kita yang sudah lebih dahulu mengenal, kita coba atau kita dipakai Tuhan untuk menyatakan namanya. Mau dengar puji Bapa Yahweh, enggak mau dengar puji Bapa Yahweh. Ya, tapi jangan pernah engkau menyangkali namanya. Karena banyak orang juga akhirnya ikut-ikutan sudah pakai Yeshua. Oh kan sama aja. Loh. Pelayan-pelayan Tuhan, oh dalam nama Yeshua Mashiach yang saudara kenal sebagai Yesus Kristus, loh bagaimana ini? Tapi itu terjadi. Ya. Seolah-olah enteng aja ngomongnya. Padahal itu menyesatkan. Sudah tahu nama yang benar, tetapi menyamakan nama Tuhan yang kudus dengan nama yang tidak pernah diberikan oleh Bapa Yahweh dari sorga kepada Maria dan Yusuf. Tidak ada nama itu. Ya, jadi pelayan-pelayan Tuhan juga harus sadar, apalagi yang sudah mengenal nama Yeshua, menyamakan dengan nama yang bukan dari sorga. Ingat Tuhan setia kepada firman-Nya. Dan engkau kalau mendengar
Siapapun yang di luar sana, hati-hati. Karena anti Hamasya pun muncul dari antara umat. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, setelah menanggalkan semua yang berasal dari dunia, Tuhan membawa Elia dan Elisa ke Betel. Betel artinya rumah Elohim, rumah Tuhan. Ya, untuk apa dibawa ke rumah Tuhan? Supaya kita diberikan pengarahan oleh mereka yang memang sudah Tuhan tetapkan untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang berasal dari Bapa Yahweh kepada umat Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Efesus pasal keempat. Efesus pasal 4 ayat ke-11. Dan sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. 5 jawatan. Untuk apa? Supaya kita semua, ayat selanjutnya ayat 13. Ya. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman, pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasya. Jadi 5 jawatan yang ditugaskan Tuhan dengan pimpinan Ruach HaKodes untuk membawa semua umat Tuhan mengenal Tuhan dengan benar. Itulah gunanya rumah Tuhan. Supaya saudara dan saya dibentuk oleh firman-Nya. Bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Ya, apalagi zaman sekarang ini, kita sudah tahu waktunya sudah dekat. Tidak ada lagi main-main. Terima puji Bapak Yahweh, enggak terima puji Bapak Yahweh. Karena kita harus tahu ada yang ditetapkan untuk diselamatkan. Ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Ya, pilihan sendiri. Ya, pilihan sendiri. Kalau masih mengajarkan bukan nama Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, bukan berurusan dengan saya, tapi berurusan dengan yang punya pencipta langit dan bumi ini. Karena berulang kali saya katakan dari tempat ini, dari mimbar ini, Nuh dan ke-7 orang keluarganya, istri, anak-anak, mantu-mantu, total 8 orang. Ketika mereka keluar dari Bahtera setelah air bah surut, mereka menyembah hanya kepada Bapa Yahweh. Dan berdasarkan tafsiran para teolog yang ahli-ahli, pada zaman Nuh ada sudah lebih dari 5 miliar penduduk manusia. 5 miliar manusia yang selamat hanya 8 orang. 603.550 umat Israel yang berusia 20 tahun ke atas, hanya 2 orang yang selamat sampai ke tanah Kanaan. Tuhan tidak main-main. Engkau tidak menyembah Yahweh, jangan harap kau selamat. Jangan harap kau selamat. Ini firman, bukan kata saya. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya punya kewajiban. Sebagaimana ada 5 jawatan tadi dalam kitab Efesus. Saya percaya saya diberikan ada paling sedikit 2 jabatan di sana. Sebagai gembala dan sebagai pengajar, saya harus menyatakan ya A, ya A, B ya B. Tidak ada. Saya mengasihi Bapak Yahweh, saya coba untuk berjalan dalam jalannya. Banyak orang yang mungkin panas telinganya. Ya enggak masalah. Lebih baik panas telingamu sekarang daripada nanti kau mati atau dibakar habis seluruh tubuhmu karena engkau menentang firman yang berasal dari Bapa Yahweh. Tapi kenyataan kan sekarang, sebagaimana yang sering kali disingkapkan dari mimbar ini, khususnya saya secara pribadi sebagai gembala. Oh, 7 gereja, inilah gereja yang ke-7. Semua yang terjadi dari zaman gereja pertama sampai gereja ke-6, semua numpuk di gereja ke-7.
Di sana ada pengajaran Nikolaus. Di sana ada pengajaran Isabel. Di sana ada pengajaran Bileam. Semua ada di gereja ketujuh. Nah kita melihat, ya kita harus tegas-tegas saja. Ya, itu memang terjadi dalam zaman gereja ketujuh. Dan firman Tuhan memperlihatkan kepada kita dalam Wahyu pasal 6. Banyak orang yang menamakan diri orang percaya. Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Oh, kuda putih itu penunggangnya Yesua. Karena dia pakai kuda putih. Oh, sangat-sangat kasihan sekali orang seperti ini. Ya, tetapi itu terjadi. Mereka menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Itu Yesua. Dia pakai kuda putih. Tuhan membutakan mata orang-orang ini. Sehingga orang-orang ini yang menamakan diri. Oh, mempunyai 5 jabatan. Salah satu dari jabatan-jabatan ini. Mengajarkan yang tidak benar. Sehingga banyak orang bilang, oh ini Yesua. Ini Yesua, sangat kasihan. Itu setan. Yesua mahkota tidak dikasih. Tetapi berdasarkan Wahyu 19, Yesua punya banyak mahkota. Tidak seperti kuda putih dalam Wahyu pasal 6. Mahkotanya diberi. Artinya dia diberi kekuasaan. Dia bukan Yesua. Dia setan. Nanti kalau dia sudah berubah dari kuda putih ke kuda merah, ke kuda hitam. Ini 3 warna dicampur aduk. Kuda terakhir baru dia perkenalkan namanya. Akulah kematian. Yesua, aku datang untuk memberi kehidupan. Bukan kematian. Jadi setan yang terus menerus berubah. Alatnya berubah-berubah. Caranya berubah-ubah. Dari putih, dari merah, dari hitam. Dicampur semua. Itu kekuatannya 3-4 kali lipat. Pada akhir zaman. Dan banyak orang yang tertipu. Saya sedih karena saya baca, aduh ini pelayan Tuhan. Bagaimana dia menafsirkan kuda putih ini Yesua. Tetapi itulah ada tertulis. Anti-Hamasya pun datang dari tengah-tengah umat. Kita dididik di rumah Tuhan. Supaya kita peka mengerti mana yang dari dua. Yahweh dan mana yang bukan dari Tuhan. Ya terserah kita. Mau pilih puji Bapa Yahweh, enggak pilih ya. Puji Bapa Yahweh, bagi saya puji Bapa Yahweh. Yang penting saya sebagai pelayan Tuhan ya berani beritakan aja. Mungkin telingamu merah. Mungkin hatimu panas. Mungkin engkau yang pernah memberitakan melalui media-media, bahkan melalui buku-buku. Mengajarkan bahwa kuda putih itu Hamasya. Dan engkau dengar ini saat ini kau telingamu merah, hatimu panas, koreksi diri. Yesua mahkotanya bukan dikasih. Tetapi Yesua punya banyak mahkota. Koreksi diri dan perbaiki. Bapa Yahweh Maha Kasih. Engkau salah mengajar, menyesatkan banyak orang. Engkau harus berani koreksi. Kalau enggak, hati-hati. Karena itu ada tertulis. Dalam kitab Yakobus pasal 3. Jangan semua orang mau jadi guru. Jangan semua orang jadi guru. Karena orang yang berdiri di mimbar seperti ini, dia itu berjudul juga sebagai guru. Dia ngajar. Karena guru itu kalau salah ngajar, hukumannya 2-3 kali lipat. Jadi kita harus berani beritakan. Ada orang yang harus pakai hikmat. Hikmat dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepada namanya, yang mau menyunat, yang mau meninggalkan kehidupan dunia. Gagal harus ditinggalkan, kalau tidak engkau binasa. Nah, itu diajarkan di rumah Tuhan, di Betel, Bait Elohim. Dibentuk dengan 5 jawatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, kita sebagai umat Tuhan ya harus hati-hati. Kemudian firman Tuhan katakan, betapa setianya Elisa. Walaupun dia katakan, Elia katakan tinggal di sini, di Gilgal. Enggak, aku ikut.
Sampai di Betel kamu tinggal, Tuhan suruh aku ke Yeriho. Tidak, aku ikut. Setia. Kesetiaan nanti akan membuahkan hasil. Mereka pergi ke Yeriho. Yeriho dikenal sebagai kota benteng yang kuat kokoh. Tetapi kita melihat sebagaimana tertulis. Karena bangsa Israel taat kepada apa yang Bapa Yahweh perintahkan. Kelilingi kota ini 6 kali. Dalam 6 hari. 1 hari 1 kali putar. Selama 6 hari. Hari ke-7. 7 kali putar. Total 13 kali putaran. Karena ketaatan. Benteng yang kokoh roboh rata. Dan bangsa Israel bisa masuk, menyerbu, membunuh semua yang ada di Yeriho. Kecuali Rahab dengan keluarganya yang ada di rumahnya. Karena mereka percaya dan membela umat Tuhan. Yeriho juga mempunyai arti wangi-wangian. Tuhan mau saudara dan saya setelah diproses dan dibentuk oleh kebenaran firman yang dinyatakan oleh 5 jawatan. Kita oleh firman Tuhan mengeluarkan bau wangi yang mungkin tidak pernah kita cium di muka bumi. Kalau parfum sekarang kan mungkin bau rose, bau ya kembang-kembangan gitu kan. Tetapi saya percaya bahwa wangi yang dipancarkan oleh umat Tuhan ketika mereka mentaati firman Tuhan, maka wangi-wangian yang muncul bukanlah wangi-wangian yang biasa, ya. Tapi wangi-wangian yang muncul adalah seperti wangi-wangian yang ada di dupa yang dipersembahkan oleh umat Israel, para imam kepada Bapa Yahweh, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran pasal ke-30. Kita baca ya. Keluaran pasal 30 ayat 34. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, ambillah bagimu racikan getah damar dan kulit lokan serta getah rasa malas sebagai racikan. Juga kemenyan tulen masing-masing sebanding takarannya. Dan dengan itu engkau seharusnya membuat dupa wewangian, suatu ramuan karya seorang peramu yang digarami murni kudus. Dan engkau seharusnya menggiling sebagian darinya untuk menghaluskannya. Dan engkau harus menata sebagian darinya di depan tabut kesaksian di kemah pertemuan yang di sana aku dapat ditemui olehmu. Itu seharusnya menjadi yang maha kudus bagimu. Dan dupa wangian yang seharusnya engkau buat bertakarannya, kamu seharusnya tidak membuatnya bagimu. Itu seharusnya menjadi yang kudus bagimu, bagi Yahweh. Seseorang, perhatikan ayat ini, yang membuat sesuatu seperti itu untuk menghirup baunya, maka haruslah dia dilenyapkan dari bangsanya. Ya, saya percaya wangi-wangian yang kita suka pakai parfum kan biasanya bau bunga-bunga kan. Tapi bagi Tuhan tidak. Saya teringat waktu dalam perjalanan seperti kesaksian istri saya, kita jalan dari Salatiga kan, ada kesaksian dari seorang yang dari kepercayaan lain masuk percaya, akhirnya dia sebut nama Yeshua. Ya, bagaimana penderitaan sejak gadis ketika mengikuti Yeshua. Dan suatu kali karena keluarganya berusaha menyingkirkan dia
dari atau menjauhkan dia dari iman yang dia terima dari Tuhan. Ketika mereka dalam perjalanan. Ya. Saya dengar kesaksian ini karena memang kan saya baca-baca ayat ini. Ketika saya dengar ayat ini, kesaksian ibu ini, saya bilang berarti ini menggenapkan atau menguatkan saya untuk memberitakan firman ini. Jadi di situ dikatakan mereka waktu dia dibawa oleh keluarganya. Dia berdoa, ibu ini berdoa minta pertolongan Tuhan. Oleh kasih kemurahan Tuhan di dalam mobil itu dia mencium bau yang wangi. Dia merasakan kehadiran Tuhan, tapi ya dia diam aja. Tetapi kemudian komentar dari saudara-saudaranya yang ada di mobil yang sama. Kok bau wangi apa ini ya? Artinya walaupun orang itu belum percaya, Tuhan mau kasih lihat. Dia hadir di tengah umatnya. Di sini kita melihat, saya percaya wangi-wangian yang biasa kita pakai sebagai parfum tidak sama dengan ini. Dan inilah bau yang Tuhan keluarkan ketika orang ini jalan dibawa oleh keluarganya untuk dipisahkan atau untuk dijauhi dari iman percaya kepada Yeshua. Tetapi berdasarkan kesaksiannya akhirnya cara Tuhan untuk menyelamatkan dia. Bahkan setelah beberapa tahun dia dikucilkan. Ibunya yang tadi menyiksa dia dengan sangat luar biasa. Ibunya akhirnya bertobat dengan cara Tuhan. Ya, artinya menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada sesuatu yang ya mungkin itulah caranya Tuhan. Dia rindu untuk dibaptis. Tetapi karena berdasarkan aturan gereja nanti baptisnya ada jadwalnya. Jadi sebelum dia dibaptis sudah hilang. Karena itu saya belajar di tempat ini. Orang mau dibaptis hari ini masuk aja. Kita nggak tahu umur orang. Bisa ditangkap maksudnya. Kita mengucap syukur kita punya tempat. Jadi kita tidak lagi tergantung dengan luar. Kalau orang minta dibaptis, baptis masuk. Jangan tunggu besok. Kita nggak tahu, kita bilang besok aja loh. Tahu-tahu malam dia dipanggil. Penyesalan. Ya. Harus dipindahkan dari dalam gelap kepada terang. Itu yang harus kita ingat. Karena kan kita harus lihat bahwa Yeshua atau firman Tuhan mengajarkan. Di dalam kitab Matius pasal ke-28. Yeshua mengajarkan kepada kita. Di dalam ayat 28, pasal 28, ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan. Berdasarkan ayat ini, ya, ada memang gereja-gereja, oh ini orang harus diajar dulu selama sekian bulan. Tidak bisa. Kita harus menangkap ayat ini baik-baik. Ya. Bagaimana orang mau diajar dia belum dipindah ke dalam terang? Tidak bisa. Pindahkan dulu dari dalam gelap kepada terangnya. Ajar dulu baru bisa mengerti firman. Oh belum dipindah. Nah itulah yang harus kita mengerti. Dan banyak gereja memang bagus sih. Oh harus ada jadwalnya. Ya mungkin sebulan sekali. Oh dia mati sebelum dibaptis. Salahmu. Karena aturan-aturan yang berlaku di gereja. Nah kita berusaha menerapkan. Mau dibaptis Pak, hari ini baptis, terima Yesus sebagai juru selamat Bu, masuk. Nggak tunggu besok dia mati, ntar malam, wah repot kita. Itu serius ya. Nah kita harus hati-hati, dan apa yang saya dengar dalam kesaksian, karena harus nunggu, terlambat sudah. Ya, karena keluarganya tahu ibu ini langsung ditarik.
Setelah berapa lama sakit meninggal. Walaupun dia sudah terima Yeshua. Tetapi ya bagi saya itu belum komplit. Ya, kalau dia waktu itu langsung dibaptis ya sudah beres. Tapi itulah semua ada cara Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Tuhan mau kita mengeluarkan wangi-wangian. Kita sudah pernah belajar wangi untuk mereka yang diselamatkan. Membawa kepada kehidupan dalam kitab Korintus. Tetapi juga harum yang bisa mematikan bagi orang yang memang ditentukan untuk dibinasakan. Mereka mencium bau wangi kita. Tapi mereka menolak nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Kematian mula upahnya. Nah kita sih jelas-jelasin aja. Banyak orang, wah kita harus ada hikmat. Loh hikmat. Hikmat itu ya supaya orang percaya Yeshua. Melakukan firman-Nya supaya dia selamat. Karena ada juga orang yang percaya, oh yang penting kamu harus dibaptis. Baptisan tidak menyelamatkan. Ingat ya, baptisan tidak menyelamatkan. Tetapi baptisan bagian dari proses keselamatan. Yang bisa menyelamatkan kau bukan karena kau dibaptis. Tetapi apakah engkau setelah keluar menjadi ciptaan yang baru, apakah engkau taat melakukan firman? Kalau enggak bisa. Contohnya ada, Yudas itu sudah dibaptis. Yudas itu sudah dibaptis dan pelayan Tuhan. Jangan bilang kalau baptisan itu bisa selamat. Tidak ada. Karena Yudas itu contohnya. Yudas sudah dibaptis. Dan saya percaya Yudas itu sebagaimana Lukas 10 ayat 20. Namanya sudah tercatat di sorga. Ya, dalam Lukas kita lihat Lukas 20 ayat ke 10. Atau Lukas 10 ayat 20. Ya, kita lihat di sana. Supaya jangan sampai kita tersesat ya. Jadi harus mengerti pas Lukas 10 ayat 20. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tetapi lebih bersukacita lagi karena namamu tertulis di sorga. Saya percaya. Ketika Yudas melayani Tuhan sebelum dia berkhianat. Dia melakukan banyak mujizat. Artinya ini berlaku atas dia. Namanya tercatat. Tetapi ada tertulis nanti kalau saudara baca dalam Mazmur 69. Hapus nama mereka yang tidak taat kepada firman. Nah, saya percaya ya kita tidak menghakimi tetapi dia mati karena bunuh diri. Ya, upahnya sendiri. Nah di sini kita melihat setelah sampai Yeriko, setelah kita memancarkan wangi-wangian yang dari Tuhan bagi banyak orang di sekeliling kita, Tuhan perintahkan kepada Elia pergi ke Sungai Yordan. Yordan artinya mengalir. Dan di Sungai Yordan apa yang mereka perbuat? Elia buka jubahnya. Dia gulung, dia banting. Blas. Tadinya juga saya bingung. Tuhan apa ini artinya? Bagi ibu-ibu, sebelum engkau kenal mesin cuci, banting itu biasa kan? Cuci, blak. Untuk apa? Kotorannya keluar. Kotorannya keluar dan Yordan artinya mengalir. Detik-detik sebelum Elia diangkat. Dia membantingkan jubahnya. Bukan hanya untuk supaya Sungai Yordan terbelah. Tetapi untuk dia berbicara jubah, berbicara karakternya. Berbicara kedagingannya. Dengan hati yang penuh dengan kebulatan tekad. Banting ini kan perlu tenaga. Artinya dia sungguh-sungguh. Mau mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang masih nempel di jubahnya dalam kehidupan pribadinya. Dengan caranya.
Ya, bisa dimengerti maksudnya. Dibanting, blang, memang sungai Yordan terbelah. Tetapi apa maksudnya? Nah, Tuhan ingatkan, ketika engkau cuci, sebelum pakai mesin cuci, kotoran keluar, blak, blak, semua keluar. Semua, walaupun dicuci, bahkan gini-gini kan, tapi masih dibanting juga, blak, blak. Yakin dia bersih. Dan itulah yang dilakukan Elia. Dan dengan iman firman Tuhan katakan sungai Yordan terbelah. Jalan terbuka. Ya. Kalau saudara ingat kesaksian minggu lalu. Kok baptisan 2 kali? Pernah saksikan? Pernah dengar gak itu? Pernah ingat gak? Atau lupa? Saya gak lupa, saya ingat. Nanti kita akan lakukan basuh kaki. Yesus berkata, yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi. Tetapi kakinya harus dicuci. Sungai Yordan juga melandakan ketika Moshe membawa bangsa Yesaya ke tanah Kanaan. Dia belah laut Kolsom. Dan karena dia tidak dipandang layak oleh Bapaknya nyebrang masuk tanah Kanaan, pelayanan dilanjutkan oleh Yosua. Ketika Yosua juga memerintahkan atau memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan, ya masuk lagi ke tanah Yordan, ke sungai Yordan 2 kali. Bisa ditangkap Pak? Ya. Jadi apa yang disaksikan kemarin minggu lalu itu memang ada. Yesua juga menggenapkan. Kamu sudah mandi, nggak perlu mandi lagi. Tetapi basuh kakimu, rendahkan dirimu, layani satu sama lain, doakan satu sama lain, berkati satu sama lain. Itulah kehendak Tuhan. Karena itu kita akan melaksanakan basuh kaki. Bukan karena adat kebiasaan. Tetapi ada tertulis, kita belajar melakukan apa yang bisa kita lakukan. Elia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tetapi lihat sebagaimana yang sering kali diberitakan. Ketika masa pengangkatan Elia diangkat, jubahnya tetap ketinggalan. Apa yang sudah menurut kita, menurut Elia, sudah bersih. Tapi bagi Tuhan ada sesuatu yang belum benar. Yang hanya Tuhan yang tahu. Elia nggak tahu, Elia kan udah banting-banting, blak-blak. Udah bersih, seolah dianggap bersih. Ya dalam arti kata rohaninya ya. Walaupun maksudnya belah sungai Yordan. Tetapi arti rohaninya dia membersihkan diri. Seutuhnya. Karena dia mau diangkat Tuhan. Tetapi ketika dia diraipkan oleh Tuhan oleh kereta berkuda. Berapi-api. Jubahnya tetap tinggal. Luar biasa. Kita yang mungkin sudah 99,9% yakin kita bersih. Tapi di hadapan Tuhan masih ada sekian persen, 0,1%. Yang hanya Tuhan yang tahu. Yang hanya Bapa Yahweh yang tahu. Dan dia yang menanggalkannya dari Elia. Sehingga dia layak untuk diangkat. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Itulah yang kita imani. Ya. Jadi apa yang tertulis dalam apa yang ketika Elia diangkat oleh Tuhan. Kita pelajari lagi di rumah. Dan kita lihat upah dari Elisa. Karena dia setia mengikuti Elia. Ketika dia tanya atau Elia tanya kepada Elisa, apa yang kau mau? Elisa tidak minta harta kekayaan. Tapi dia minta beri 2 bagian daripada rohmu. Elia tidak menyatakan tidak bisa. Tapi hanya memang itu sulit. Tetapi kalau engkau bisa melihat aku diangkat. Itu akan terjadi.
Saudaraku yang dikasih oleh Bapa ya, ketika Elia diangkat. Elisa bisa lihat, tapi dikatakan firman Tuhan tanpa sengaja. Dia merobekkan, ya kalau dilihat kan, dia memegang kuat-kuat pakaian hingga terkoyak menjadi dua. Artinya, karakter Elisa dengan sadar ketika melihat Elia diangkat. Dia koyakkan. Dan sebagaimana permintaannya, berikanku 2 bagian dari rohmu. Dia pakai jubah Elia untuk dia meneruskan perjalanannya sesuai waktu Tuhan. Dan kita melihat ya, Elia memang mati karena sakit. Tapi apa yang kita lihat, sudah jadi tulang pun, tulangnya biasa bisa menghidupkan orang. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita mengucap syukur untuk semua itu. Waktunya sudah sangat dekat. Ya. Karena itu mari kita jangan lagi main-main. Kesaksian-kesaksian tadi semua menguatkan firman yang tadi dinyatakan. Marilah kita saling berlomba-lomba. Tawaran dunia memang banyak. Ya. Bukan kita nggak boleh, tapi tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak? Kalau boleh jalan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang ragu. Waktu kami di Salatiga kan ada anak Tuhan yang tanya, bagaimana Om saya bisa bedain? Saya bilang minta tanda dari Tuhan. Kalau engkau punya sesuatu pergumulan, mungkin kita doa, ingat ya Bileam itu doa sekarang, malam dia dapat mimpi dari Bapa Yahweh. Betapa dekatnya hubungan dia dengan Bapa Yahweh. Walaupun pengajarannya nggak benar, tapi dia seorang nabi. Ya. Kalau kita mempunyai karunia seperti itu ya puji Bapa Yahweh. Tapi tidak semua orang dia berdoa malam itu dapat mimpi atau dapat petunjuk dari Tuhan, tidak semua orang. Karena Tuhan tahu bagaimana untuk memberitakan kepada anak-anaknya. Ya, karena itu saya katakan kepada anak Tuhan yang ada di Salatiga, minta tanda. Sebagaimana si siapa? Yang kulit itu siapa? Gideon. Ya. Tuhan, kalau kulit kambing ini basah, sekelilingnya tidak basah, berarti itu kehendak-Mu. Jadi kehendak itu. Tapi dia masih ragu-ragu. Tuhan, kalau daging kulit ini tidak basah, basah sebaliknya kering, ya minta tanda. Kulit basah sekeliling kering, kulit kering sekeliling basah, itu terjadi, itu menguatkan. Saudara pun bisa praktekkan itu. Karena saya pun seringkali mempraktekkan. Karena kita kan ragu-ragu kadang-kadang kan. Ini kehendak Tuhan atau bukan? Ya minta tanda dari Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, kalau Engkau berkenan beri aku tanda. Tandanya seperti ini. Kalau jadi berarti itu kehendak Tuhan dan saya lakukan. Dan kalau Engkau sudah minta tanda, jangan ragu-ragu apabila tanda itu terjadi. Haleluya. Amin.